أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله والطاعة بالمعروف كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في آية أخرى تزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله. Adzan Jumat perlu mendayu merasuk dalam kalbu orang beriman. Sebuah melodi dan suara yang berbeda. Ini para beriman panggilan menuju ilahi. Semoga Allah karuniakan kepada kita setiap kita mendengar seruan kepadanya dengan mudah Allah berikan kepada kita kemampuan memenuhi seruan. Banyak orang yang akan mendengar seruan itu, seruan ilahi, seruan terindah bagi orang beriman, tapi tidak semuanya diberikan kemampuan akan memenuhi. Pada Allah sudah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ketika diseru, dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka Allah berpesan kepada orang-orang beriman, fas'au ila dzikrillah, dan kata Allah sudah cukup, wadarul baik, maka bersegeralah memenuhi panggilan Allah, bersegeralah menuju seruan itu. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju zikir, ingat kepada Allah, berikan sholat. Dan Allah wanti-wanti kepada orang-orang beriman, fas'au ila dzikrillah wadarul baik. Lalu kemudian tinggalkan itu jual beli, tinggalkan transaksi, tinggalkan kegiatan, tinggalkan apa saja selama bukan perkara darurat untuk menuju pada sebuah hal. Dalam ayat lain kita jelaskan bahwa ciri orang-orang beriman adalah idza da'akum lima yuhyikum, ketika kalian diseru kepada suara yang mengajak kepada kehidupan, kepada keimanan, maka istajibu lillahi wa rasul, maka penuhi itu seruan Allah dan Rasul. Jadi mudah-mudahan Allah tentang istiqomahan kita agar tak kala kita mendengar seruan kita, Allah memberikan karunia kepada kita untuk mudah dimanapun kita berada, apapun Allah berikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir Khatib kata siang hari ini ingin mengingatkan kembali menyampaikan tazkirah Al-Faqir dan kita bertugas. Tatkala kita bisa memenuhi seruan Allah, itu karena rahmat Allah. Tatkala kita bisa menjauhkan diri dari apa yang Allah berkahi, juga karena rahmat Allah. Oleh karena itu, nampaknya kita dalam hidup sehari-hari amat sangat membutuhkan kesertaan dan nempelnya itu rahmat Allah kepada kita setiap saatnya, agar Allah hidup kita dari perkara-perkara yang baik dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan yang baik. Dalam makna luas adalah takwa itu sendiri. Para jamaah sekalian, Allah ingatkan kepada kita sekaligus memberi motivasi kepada kita dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-21. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian mengikuti
budaya yang jumlahnya banyak karena khutuwat jamak bukan cuma satu Pak. Kalau zaman kamu ikuti langkah setan kan mungkin satu ya. Tapi ketika kalau mengatakan khutuwat artinya adalah memang jebakan-jebakan setan dalam menenggelamkan manusia itu memang amat sangat banyak. Maka Al-Fatihah ingin menyampaikan satu. Karena ketika setan ingin menggoda manusia, menggoda kita manusia untuk menjauh dari Allah, untuk tergelincir dari jalan yang Allah tidak ridhoi, maka seandainya tidak berhasil dengan satu jurus, maka pastinya setan sudah menyiapkan jurus yang kedua. Dengan jurus yang kedua tidak berhasil, orang ini punya modifikasi tertentu, maka setan pun nampaknya sudah menyiapkan jurus yang ketiga dan seterusnya sampai tahap atas. Khutuwat langkah-langkah. Maka Allah ingatkan dalam banyak ayat dalam berbagai surah juga agar kita itu hati-hati yang mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah katakan kemudian, wa man yattabi' khutuwatis syaitan, dan siapa orang yang kemudian mengikuti jejak atau langkah-langkah syaitan, Allah tidak bisa kembali kita fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia setan senantiasa menyuruh kepada perbuatan fahsya dan munkar. Banyak sekali kita simak ujung ayat ini. Apa yang penting sebenarnya kita dambakan dan kasih. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Simak laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan saja karena fadilah, keutamaan, karunia dari Allah untukmu, kata Allah, wa rahmatuhu alaikum, dan rahmatnya Allah menyertaimu. Ini kata Allah Pak. Apa kata Allah? Mazaka minkum ahadin abad. Tidak ada satupun orang di antara kamu yang bisa lepas dari dosa selama-lamanya. Mazaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun di antara manusia, di antara kalian, kata Allah, yang bisa bersih, bisa lepas dari perbuatan dosa. Tidak ada Pak. Sampai kemanapun juga, kecuali karena Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah menjaga kita. Jadi kan ketaatan itu karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Keburukan yang bisa kita tinggalkan, terjaga dari keburukan juga semata-mata karena Allah juga memberikan kemampuan itu kepada kita. Kita tidak punya apa-apa dan kita bisa lepas dari urgen membutuhkan rahmat. Allahu Sami'un Alim. Allah mendengar. Teman-teman sekalian, sudah menjadi sikap, sudah menjadi keputusan, sudah menjadi posisi bahwa iblis, setan setiap detiknya akan terus menggoda manusia sampai hari terbangkit. Banyak ayat dan juga banyak surat yang dengan gamblang menjelaskan dialog iblis dengan Allah. Yang intinya adalah iblis diberikan waktu, diberikan tangguh, diberikan posisi, diberikan hak oleh Allah ketika bernego kepada Allah agar menggoda atau cuma dalam satu tiga. Salah satunya misalnya dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabb, sebab Engkau telah menghukumi aku terkutuk, sebab Engkau telah mengutuk kami, sebab Engkau telah membuat kami terkutuk atau divonis terkutuk. Ya, yang sebelumnya setan kan enak Pak dari surga, tapi karena tidak mau menuruti perintah Allah, ketika disuruh bersujud kepada Adam, semua malaikat bersujud illa iblis. Bukan awal mulanya kenapa iblis keluar dari surga, sudah enak hidup di sana. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kata iblis, wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Rabb, bagaimana nyuruh aku
bersujud kepada Adam, sementara engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka iblis api juga mulia dari tanah. Maka fakhruj kata Allah, keluar kamu dari itu. Salah satu kalimat iblis adalah tadi, qala bima aghwaytani, ya Allah sebab engkau telah menghukumi aku sesat, terkutuk maka la uzayyinanna lahum fil ard, kami akan jadikan kemaksiatan indah di muka bumi, wala ughwiyanahum ajma'in, dan kami akan jadikan semua manusia sesat sampai hari kiamat. Itu propaganda iblis. Dan Allah beri itu hak. Jadi kita ini hidup dalam hari-hari menjadi orang-orang beriman, berusaha untuk baik, itu sebenarnya yang berat adalah melawan godaan. Allah sudah izinkan. Meskipun dalam banyak ayat dan banyak surat Allah katakan bisa silakan digoda, tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak bakal kau mampu goda. Itu siapa di antaranya? Orang yang mukhlas, orang yang memiliki karakter jiwa ikhlas yang sudah melembabkan. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas tidak tergoda. Setan lari Pak dari orang-orang yang memiliki karakter ikhlas yang sudah terrealisasi, lembaga yang sifat. Terus kalian, jadi intinya adalah setiap detik kita akan berperang dengan godaan. Selain juga berperang dengan hawa nafsu kita yang ada. Karena Allah sudah mengilhamkan kepada kita semuanya dalam surat Asy-Syams 8-10 dengan jelas mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kata Allah dalam jiwa manusia fujur wa taqwa, potensi buruk dan potensi baik. Fujur adalah potensi dalam diri kita yang senantiasa dan selalu mengajak-ajak kepada keburukan, dan sebelahnya Allah juga titipkan selipkan at-taqwa, potensi kebaikan yang akan melawan dua itu potensi setiap detik dan setiap satuan waktu kehidupan kita senantiasa bertempur, berebut pengaruh dan bertengkar. Dan siapa yang dipermenang terkembali kepada kita, tapi Allah sudah selesai kepada kita dalam ayat sudah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mau mensucikan jiwanya, mau membersihkan jiwanya, dan sebaliknya wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang senantiasa mematuhi. Kotor dan bersihnya jiwa kita semua kembali kepada kita. Tetapi kan Allah tidak pernah cek kosong masih akal, hati, hak, wadadun, untuk memilih jalan mana yang benar. Al-Fakir ingin sedikit sharing apa yang baca dan salah satu kitab tentang karya Imam Ghazali, satu bukunya yang sangat bisa menebus dosa. Ingin menegaskan untuk kita semuanya bahwa potensi dosa dalam diri kita manusia itu kalau menurut beliau dalam satu tulisannya dikelompokkan menjadi 4, dan itu tumbuh secara gradual dalam jiwa manusia. Yang dimaksud 4 itu adalah, yang pertama adalah potensi dosa dari sifat rububiyah yang ada dalam jiwa manusia. Potensi merasa tinggi, merasa seperti Tuhan. Kita lihat contohnya. Yang kedua adalah potensi yang bernama dari sifat syaitan atau sifat syaitonia. Rububiyah, syaitonia. Lalu yang ketiga adalah sifat kebuasan yang ada dalam diri manusia, atau sifat seperti binatang buas, seperti hewan buas, sabu'iyah. Lalu yang keempat, yang terakhir kata beliau, sifat binatang ternak atau bahimi. Yang menarik kata beliau, ini 4 sifat yang ada dalam potensi manusia, jiwa manusia. Tumbuhnya secara gradual, berjenjang, berproses, satu dan lain saling berpindah, saling menyempurnakan, tapi diawali dari yang level rendah sampai tinggi. Sebelum ke itu, untuk close kembali, saya ingin sedikit gambar. Potensi rububiyah, potensi sifat rububiyah dalam diri manusia adalah sifat ketuhanan. Ya. Apa sifat ketuhanan? Namanya Roh, Tuhan, pengatur. Apa berpotensi dalam diri manusia sifat rububiyah dalam sifat dosa? Adalah mau menang sendiri, mau mengatur, tapi nggak mau diatur. Kemudian kalau saya coba tulis poin-poinnya secara rinci,
sekali, kita punya potensi dosa negatif yang mungkin muncul dalam jiwa kita dari sifat rububiyah yang ada dalam diri kita. Itu apa? Takabur, arogan, sombong, memaksakan kehendak, egoistis, mengendalikan, bangga diri, ujub, suka pujian, suka sanjungan, suka penghargaan, suka menuntut, memerintah, merasa berkuasa, gak bisa melihat kurangan diri, cinta status quo. Namanya berkuasa sebenarnya lama. Sudah selesai masa jabatannya, karena ada sifat ingin mengatur, ingin mengendalikan, ingin dan sebagainya, ingin berkuasanya lebih lama lagi. Itu sifat rububiyah yang mungkin ada dalam diri manusia. Kemudian selalu menggambarkan superioritas dari kelompok lain atau dari orang lain. Dan ini ujung-ujungnya tergambar dari sosok yang Allah abadikan dalam Quran. Siapa makhluk yang merasa sebagai Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan? Abdullah alaih. Ketika beliau mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Segitu tingginya sifat buruk rububiyah dalam potensi dosa manusia sampai seorang merasa mengaku sebagai Tuhan yang bisa mengendalikan semuanya, bahkan bisa mematikan atau menghidupkan. Sekalian, kemudian sifat yang lain adalah sifat syaitoniah. Silakan Pak lihat sama-sama. Apa yang mungkin muncul dalam diri manusia dari sifat syaitoniah yang berpotensi dosa atau sifat-sifat jelek, iri, dengki, hasad, licik, culas, curang, rekayasa, tipu daya, menipu, hobi dusta, umbar janji tanpa bukti, merayu-rayu tapi rayuannya adalah untuk kesesatan, kemudian membujuk-bujuk juga bujukan kesesatan, makar, munafik, sok menasehati tapi sebenarnya ingin menjerumuskan. Nah itu contoh Pak yang dalam diri manusia berpotensi tumbuh dan berkembang untuk menjadi dosa dari dirinya. Saya sedikit selipkan Pak. Kalau curangnya seseorang Pak, itu dampaknya nggak seberapa. Tapi kalau curangnya sudah sistemik, luar biasa Pak. Kalau culasnya untuk pribadi jelek sih Pak, tapi nggak seberapa dampaknya. Tapi kalau curangnya adalah sistemik, tersistem dengan baik, apalagi masif misalnya, ini gambaran saja Pak. Apa yang terjadi? Mudorotnya luar biasa. Itu sifat yang kedua Pak. Sifat yang ketiga, saya berikan coba gambaran itu apa? Sifat bahimiyah Pak. Binatang ternak itu kan, bahimiyah itu dilakukan banyak sekali ayatnya. Artinya binatang ternak Pak. Binatang ternak itu kan yang penting kan makan, minum, kawin. Makan, minum, berkembang biak. Itu aja. Nah, dapat makanan, minuman, cukup, dan berkembang biak. Itu ciri binatang. Dia nggak ingin menguasai orang lain, bahkan karena binatang puas. Yang penting makan, minum, cukup, dan berkembang biak. Kawin. Syahwat perut sama syahwat seksual atau biologis. Cukup Pak. Tidak ingin menguasai, ingin merajai, enggak, cukup itu aja. Pertanyaannya, adakah manusia yang punya karakter seperti binatang ternak? Kerjanya cuma nyari makan, dimakan, dibuang, kawin. Enggak ingat Tuhan, enggak ingat ibadah, enggak mengenal transendental, hanya yang penting memenuhi syahwat perut dan syahwat seksualitas. Dan lihat dalam kehidupan manusia, apakah ada orang seperti itu? Saya kira terlalu banyak bisa dicontoh. Jadi yang penting adalah rakus, tamak, ambil hak orang lain, mencuri, merampok, melakukan hal yang berhaknya, termasuk zina, tidak punya malu. Satu poin yang penting Pak. Binatang memang tidak punya malu Pak. Pertanyaannya, adakah manusia yang punya karakter tidak punya malu sehingga yang kelakuannya seperti yang mereka sebutkan? Nah yang terakhir tadi adalah sifat kebuasan Pak. Maksudnya ciri yang ada dalam binatang buas atau hewan buas. Apa itu? Membunuh, membantai, menganiaya, zolim, amarah, agresif, dan sebagainya. Yang menarik adalah yang menarik kata Imam Ghazali, 4 sifat itu Pak tumbuhnya secara gradual. Tadi kan kita sebutkan 4: rububiyah, sabu'iyah, bahimiyah, syaitaniyah. Ini ngomongnya baru ke apa? Tapi tumbuhnya dalam diri manusia, dalam potensi dosa manusia, dalam jiwa manusia itu gradual. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang level paling rendah, yaitu apa? Al-bahimiyah, selera binatang ternak. Yang penting seksual, makan, minum, kawin, kebutuhan yang paling mendasar Pak. Tapi kemudian ketika itu ditopang, didukung oleh grade kedua, yaitu adalah
sabu'iyah, maka ketika dia ingin mendapatkan makanan, dia ingin menguasai orang lain, dia ingin merampas orang lain, dia ingin mengambil milik orang lain. Padahal tadinya biasa saja, Pak. Tapi karena ada sifat sabu'iyah, kepuasan yang ada dalam potensinya, maka kemudian baginya yang tadi naik grade-nya ditambah dengan sifat kepuasan. Dan kata Imam Ghazali, kalau dua itu sudah ada dalam diri manusia, Pak, ingin memenuhi syahwat buruk. Orang-orang kan bingung, Pak. Lihat, makan sepiring, Pak, tapi korupsi bisa fantastis. Itu kan pemenuhan syahwat perut dan syahwat di bawah perut yang kemudian didukung oleh kepuasan menguasai. Dan kemudian kata beliau, kalau dua itu sudah dalam diri manusia, maka disempurnakanlah dengan yang namanya syaitaniyah. Apa? Mendapatkannya dengan cara licik, dengan culas, dengan curang, dengan menipu, dengan makar, dengan rekayasa, apa saja, dengan bermunafikan dan sebagainya. Itu kan leader kita masuk di dalamnya. Itu sifat-sifat syaitaniyah yang menyempurnakan potensi dosa bahimiyah dan dosa kepuasan. Dan sempurnanya dosa tadi disempurnakan dengan potensi sifat rububiyah ketika merasa berkuasa. Maka kalau sudah berkuasa, Pak, merasa berkuasa, berwenang, memiliki posisi yang tinggi, merasa jadi raja, merasa jadi apapun yang segalanya bisa mengendalikan, maka sempurnalah semua dosa yang bisa dikerjakan. Kenapa? Dia berdasarkan berkuasa. Kalau kuasanya itu kemudian, kalau kemudian hal-hal yang di bawah grade-nya tidak dia penuhi, maka dia bisa bikin undang-undang, dia bisa bikin peraturan, dia bisa bikin kebijakan. Yang penting semuanya tercakup menjadi miliknya dan menjadi kuasa. Itu gambaran tentang empat potensi. Mungkin banyak penjelasan yang bisa ditambahkan, tapi intinya adalah bahwa dalam diri manusia ada empat potensi sifat buruk, yaitu bahimiyah, sabu'iyah, syaitaniyah, dan rububiyah. Dan itu tumbuh secara gradual. Dan solusinya adalah kepada Allah, agar Allah berikan rahmat kepada kita, agar perkara yang buruk dan mengamalkan yang baik. Amin. Barakallahu fiikum wa lakum. Amin wa nafa'ani wa أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه. رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. اوصي ونفسي واياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Bapak sekalian, tadi saya sampaikan tulisan Imam Ghazali. Kalimat ingin saya sampaikan sebelumnya adalah ketika kebatilan terorganisir dengan baik, maka dia akan mengalahkan kebenaran atau al-haq yang tidak tersisihkan. Meskipun Allah janji kepada kita, waja'ahul haq, waja'ahul haq, wazahaqal batil. Jika datang kebenaran, maka binasa yang batil. Tetapi ketika kebatilan lebih tersistem, lebih terstruktur, lebih terorganisir, maka kebatilan akan sangat mampu mengalahkan al-haq yang tidak tersistem. Dan itu pun dalam hidup kita juga terorganisir. Mudah-mudahan oleh Allah agar bisa menjadi hamba yang terjaga dari yang batil-batil dan mampu melaksanakan dari yang hak. Sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan, Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allah tampakkan yang baiknya baik, yang benarnya benar, yang batilnya batil agar kita mampu bersama. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'ahum rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك
mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, dalam kehidupan kami zalamna anfusana, kami teramat sering beraniaya, berzalim pada diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, sekiranya Kau tidak mengampuni kami ya Rabb, wa tarhamna, dan Kau juga tidak merahmati kami ya Allah ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, pasti ya Allah, pasti ya Rabb, kami termasuk hamba yang merugi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah pada kami semua segala perkara yang hak jelas di mata kami ya Allah, dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengamalkan yang hak ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan pula kepada kami segala perkara yang batil jelas di mata kami ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkan yang batil ya Allah. Kami banyak tahu perkara yang hak, kami tak mampu mengamalkan. Kami banyak tahu perkara yang batil, kami sering melanggarnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka, rahmati mereka ya Allah ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami menjadi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.